target ekonomi 2024 meleset. Menkyu Sri Mulyani beri sinyal pertumbuhan ekonomi 2025 di bawah target. Jadi pemerintah ini kan 8.600 triliun lebih utangnya sampai akhir 2024. Dan diperkirakan 2025 itu bisa tembus 10.000 triliun rupiah untuk utang pemerintah. Ini baru kita bicara utang pemerintah, belum bicara utang dari BUMN. Tentunya angka 10.000 triliun yang diperkirakan utang pemerintah 2025 ini akibat apa? Salah satunya akibat dari pembayaran utang jatuh tempo, kemudian bunga utang tahun berjalan. Jadi pemerintah harus gali lubang tutup lubang mencari pendanaan, dan bunga dari utang yang barunya akan jauh lebih mahal daripada 2024. Masalahnya utang ini tidak lagi sebagian menjadi utang yang bersifat produktif, tapi sebagian menjadi utang yang sifatnya konsumtif dan menjadi over leverage atau terlalu besar bebannya bagi fiskal. Utang, janji kampanye, dan misteri nikel ilegal. Apa kabar Pak Prabowo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya. Selamat datang lagi di channel Rakyat Jelata, tempat di mana kita mengupas tuntas isu-isu negeri ini dengan santai, tapi tetap bikin gemes. Dan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bikin kita gelisah, marah, tapi juga ya ngakak-ngakak ngenes sih. Nah, simak sampai habis ya. Saya heran ada pemimpin yang bangga pinjam uang. Tapi bagaimana kita bisa menjalankan pembangunan ekonomi hanya dengan mengandalkan pinjam uang gitu. Apalagi pinjam uang untuk bayar overhead. Nggak ada Pak di perusahaan mana di dunia. Saya kira negara pun yang akan tenang kalau dia pinjam uang untuk bayar overhead. Tapi alasan pemerintah juga kan mengatakan bahwa nggak ada negara yang nggak berhutang. Benar. Tapi dia ada nilai lain yang dia bisa kompensasi. Dia ada produksi. Ya sekarang Anda lihat sekarang kita punya produksi kan menurun, kita punya ekspor menurun, dan hutang dipakai untuk pembangunan yang sifatnya strategis, infrastruktur dan lain sebagainya. Bapak nggak setuju dengan itu? Saudara Alvito, saya sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan? Karena kita kalau tanya infrastruktur, kita harus tanya infrastruktur itu memang penting. Tetapi kalau menurut saya infrastruktur harus mendukung produksi. Bukan infrastruktur untuk infrastruktur. Kita mulai dari fakta menarik. Baru-baru ini, pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini memang agak sedikit berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan baru kita ini dengan total 48 kementerian. Di sini pemerintah kita kayaknya nggak main-main sama konsep bagi-bagi tugas. Tapi coba bayangin nih, berapa biaya yang harus dikeluarkan buat operasional 48 kementerian itu coba. Nah, ini nih yang bikin kita mikir. Kenapa ya? Kok sepertinya semua janji kampanye itu jatuhnya kayak promo diskon e-commerce. Dan pas pelaksanaannya, ternyata omon-omon. Belum lagi, baru juga tahun anggaran 2025 mulai, pemerintah kita sudah menarik hutang 86 triliun rupiah duluan. Katanya sih, buat pre-funding. Apa itu pre-funding? Ini adalah istilah keren buat utang. Kita utang dulu, bayarnya belakangan. Direktur Jenderal Kemenkeu bilang bahwa langkah ini penting buat mengurangi resiko biaya utang di masa depan. Tapi jujur saja ya, kita yang rakyat biasa ini di sini cuma bisa ngelus dada sambil mikir, kok rasanya kayak minjem duit temen buat bayar utang temen lain ya? Apalagi kalau utangnya dipakai buat janji kampanye yang waktu itu wah banget, yang katanya mau bangun ini, mau bangun itu, bikin terobosan baru, dan bla bla bla. Dan kalian tahu nggak, tahun ini pemerintah juga harus bayar utang sebesar 800 triliun rupiah. Iya, nggak salah denger, 800 triliun rupiah. Utang ini kabarnya akan jatuh tempo. Tapi yang bikin kita gatel adalah strategi pemerintah buat bayarnya. Pemerintah katanya mau sweet debt. Jadi nih, SBN yang mau jatuh tempo diganti sama SBN baru yang tenornya lebih panjang. Kalau kita analogikan, ini kayak bayar kartu kredit A pakai kartu kredit B. Pemerintah tidak dapat apa-apa, tapi ada beban bunga di sana.
Dan pertanyaannya juga adalah utang ini akan diambil dari mana untuk pembayaran utang jatuh tempo? Opsinya terbatas. Opsinya adalah dari dalam negeri, berarti dana simpanan perbankan, dana dari likuiditas masyarakat itu bisa terdampak karena membeli surat utang pemerintah. Dan ini nanti efeknya nanti ke pertumbuhan kredit juga. Jadi itu salah satu ancaman yang kita lihat akan terjadi 2025 dan harus dimitigasi. Dan kita yang rakyat biasa cuma bisa bengong, mikir ke depan ada pajak apa lagi ya yang bisa diambil dari rakyat. Nah, yang bikin kita semua heran, katanya negeri ini kaya akan sumber daya alam, berhasil menguasai Freeport, berhasil rebut Blok Rokan, dan lain-lain. Tapi uangnya kemana ya? Kenapa pemerintah nggak maksimalkan sumber daya alam yang katanya berlimpah? Dan apa memang nggak ada cara lain selain berutang? Bahkan berdasarkan media Tempo yang saya baca, ada rencana pemerintah buat narik utang baru lagi, yaitu sebesar 775 triliun di tahun yang sama. Jadi, utang-utang lama belum lunas, utang baru sudah nongol. Dan kalau begini terus, apa kita nggak takut anak-anak kita ke depan jadi generasi anak cucu yang kerja cuma buat bayar utang nenek moyangnya? Dan belum lagi, Guru, ada penyelundupan yang 5,7 juta ton itu. Kalau dilarang, permintaan di luar negeri ada yang nyelundup. Dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi. Erlangga Hartarto misalnya, menantunya Pak SBY, Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama. Dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Mohon maaf, bisa dipertanggungjawabkan, memang ada sumbernya, ada dasarnya? Dari KPK. Karena saya juga membantu KPK kan. Ini kan kasus korupsi, kerugian negara ratusan triliun. Dan yang menunjukkan 5,3 juta ton itu saya. Kita diskusi, lantas ya tukar menukar informasi dong, gitu kan. Biji nikel ini dilarang ekspor. Dilarang ekspor kan? Iya. Sehingga data ekspor biji nikel Indonesia itu nol dari tahun 2020 sampai 2022. Saya kan nggak percaya karena ada sifat setan pada diri manusia, yakni nyelundup. Untungnya gede dong. Nah, gampang sekali, Guru. Kita cek di WTO itu ada namanya ITC, International Trade Center. Dia mengkompilasi statistik perdagangan luar negeri semua negara anggota. Nah, saya cek Cina, ada. Cina mengimpor biji nikel dari Indonesia, ada ternyata. Indonesia yang tidak melaporkan. Yang Indonesia bilang nol. Nol, karena dilarang kan? Iya, Cina melaporkan ada 5,3 juta ton selama tahun 2020 sampai 2022. Dan yang paling lebih greget lagi, di tengah semua kekacauan ini muncullah cerita soal ekspor nikel ilegal ke Cina, yaitu sebesar 5,3 juta ton. Buset, ini jumlah memang tidak main-main. Bayangin sob, nikel yang katanya harus diolah di dalam negeri sebelum diekspor, malah kabur begitu saja ke Cina. Caranya, katanya sih pakai modus ore iron alias biji besi. Jadi nikel ini diselundupkan ke Cina dengan dokumen administrasi nikel dicatat sebagai biji besi. Tapi pas bayar, di sini bea cukai Cina bahkan ngasih data lengkap soal ini. Tapi kita di sini masih klarifikasi. Wakil Ketua KPK bilang ini masih tahap penyelidikan. Ya elah, kita jadi ingat pepatah lama, kalau dicari mungkin ketemu, tapi kalau enggak dicari-cari, ya selamanya misteri. Dan yang bikin kita sedih, kerugian negara dari kasus ini entah sudah berapa banyak. Duit dari nikel yang harusnya bisa bantu tutup utang malah hilang begitu saja. Sobat RJ semuanya, apakah mungkin negara kita ini terlalu kaya sampai bisa cuek sama nikel yang dicolong yang sebegitu banyaknya? Jadi nih sob, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Di sini pun saya menganggap pemerintahan Prabowo saat ini punya tantangan yang begitu sangat berat. Ditambah lagi janji-janji kampanye yang begitu mahal, utang jatuh tempo yang gede, plus kasus pencurian nikel ilegal. Dan ini baru nikel yang ketahuan. Dan kita sebagai rakyat di sini pun cuma bisa berharap semoga pemerintahan Prabowo ini benar-benar punya solusi.
Sekian dulu ya obrolan kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rakyat Jelata ini, biar kalian semua makin paham apa yang sebenarnya terjadi di negeri tercinta ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dalam video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.